Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu di kelas Ramadan. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga semuanya sehat ya nak ya. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan membacakan doa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik nah, sudah siap semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Yang akan kita bahas pertama yaitu Quran Surat Al-Fil. Yang kedua yaitu tentang hadis keutamaan sholat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, memahami hukum bacaan idgham. Kedua, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Fil. Ketiga, melafalkan Quran Surat Al-Fil dengan benar dan jelas. Keempat, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Fil dengan benar dan jelas. Kelima, memahami hadis keutamaan sholat. Kita masuk ke materi pertama ya nak, yaitu tentang Surat Al-Fil. Nah, Al-Fil artinya gajah. Nama surat Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat diturunkan di Mekah setelah surat Al-Kafirun. Sehingga karena tadi surat Al-Fil itu diturunkannya di Mekah, maka digolongkan sebagai surat Makiyah atau surat-surat yang diturunkan di Mekah. Urutan surat ke-105 dari 114 dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Fil ini adalah urutan surat ke-105 dari 114 dalam Al-Quran ya, karena jumlah surat yang terdapat dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 114 surat. Nah, gimana nak? Sudah ada yang tahu atau sudah hafal surat Al-Fil? Tentu sudah hafal ya nak ya. Sekarang kita sama-sama melafalkan surat Al-Fil. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah lafal surat Al-Fil. Nanti kita sama-sama hafalkan ya nak ya. Yang sudah hafal dijaga hafalannya, yang belum hafal maka silahkan untuk belajar menghafal surat Al-Fil. Nah, ini adalah terjemah dari surat Al-Fil. Yang pertama, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat pertama, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, ini menceritakan
sebuah kisah ketika lahirnya Nabi Muhammad, ini bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kala itu ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah, yang akan menghancurkan Ka'bah, ya, yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkannya dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dan dari tanah liat yang dibakar dari neraka. Nah, padahal hanya burung tapi bisa mengalahkan gajah, ya, pasukan gajah. Ketika semua orang kalah oleh pasukan gajah, semua orang merasa takut oleh pasukan gajah, Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu sesuatu yang dipikirnya tidak mustahil gitu ya, burung bisa mengalahkan gajah, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengirimkan burung-burung ababil itu dan melempari pasukan gajah itu dengan batu dari tanah liat yang dibakar, yang dibawa dari neraka, sehingga pasukan gajah tersebut bisa kalah. Nah, sekarang kita akan seperti biasa belajar memahami tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Semoga anak-anak masih ingat ya nak ya. Nah, untuk hari ini Ibu tambah kembali pembendaharaan tajwid kita ya nak ya. Sekarang kita akan belajar membahas tentang hukum bacaan idgham yang terdapat dalam surat Al-Fil. Ya, huruf idgham itu ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, idgham terbagi 2. 1, idgham bigunnah. Idgham bigunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, baik itu ya, nun, mim, atau waw, yanmu. Ya. Sedangkan yang kedua itu ada idgham bila gunnah. Ya. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Coba kita praktekkan, kita lihat di surat Al-Fil. Ya, silahkan diperhatikan ya nak ya. Oke. Di ayat pertama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di ayat keempat ini ada bacaan idgham. Nah, sebenarnya banyak ini hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Fil. Namun Ibu akan bahas satu saja dulu, yaitu hukum bacaan idgham ya. Di sini di ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, mana idghamnya? Tadi huruf idgham itu adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, ro, mim, lam, waw, nun. Di sini lihat ya. Bihijaratim. Nah, di situ asalnya dibaca bihijaratin min sijil. Ya. Karena di situ adalah huruf idgham, ada tanwin, tanwinnya kasrotain bertemu dengan huruf mim, maka termasuk idgham bigunnah ya. Karena idgham bigunnah itu kan ada 4 ya, nun, mim, waw. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan mim, berarti idgham bigunnah, artinya huruf idgham ini harus digunnahkan, didengungkan, ditahan. Jadi membacanya bukan bihijaratin min sijil, tapi bihijaratim min sijil. Oke, Ibu ulangi ya nak ya. Tarmihim bihijaratim min sijil.
Nah, begitu ya, Nak, ya. Oke, bisa dipahami? Coba di ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini juga terdapat huruf idgham. Ya, hukum bacaan idgham. Ka'asfim ma'kul. Jadi dibacanya bukan ka'asfin ma'kul, tapi ka'asfim ma'kul. Di situ juga termasuk hukum bacaan idgham bigunnah. Huruf idghamnya yaitu mim ya. Ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim ya, yang ini anak ya. Nah, jadi dibacanya ka'asfim ma'kul digunakan. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, itu adalah hukum bacaan idgham. Ya, nanti anak-anak bisa belajar lebih lagi ya. Silahkan hukum bacaan idgham ini bisa nanti dipraktekkan di ayat-ayat yang lain. Bisa kalian cari di Al-Quran atau surat-surat pendek. Kalian lihat ya. Kalian cari sendiri mana yang termasuk huruf idgham, entah itu idgham biguna atau bilaguna. Kalau idgham bilaguna itu tidak boleh didengungkan ya. Bilaguna artinya tidak didengungkan, tidak digunakan. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, baik Nak, kalau sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu memahami isi kandungan surat Al-Fil. Tadi kita sudah melafalkan surat Al-Fil dengan terjemahnya dan juga memahami salah satu hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Sekarang kita pahami juga isi kandungan Quran surat Al-Fil. Jadi, surat Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha ya, yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tahun itu disebut tahun gajah. Ya, tadi sekilas sudah Ibu jelaskan ya, Nak ya, sudah Ibu sampaikan juga peristiwa yang diceritakan dalam surat Al-Fil ini. Nah, pasukan bergajah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Nah, burung ababil ini membawa batu kerikil yang sangat panas dari dalam neraka. Surat Al-Fil memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang menentang dan memusuhi Allah, maka akan gagal dan binasa. Nah, ini ya pokok bahasanya, pokok isi kandungannya. Surat Al-Fil memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang menentang dan memusuhi Allah, maka akan gagal dan binasa. Seperti Raja Abraha tadi yang mencoba menghancurkan Ka'bah. Namun Allah melindungi Ka'bah, maka ia dan pasukannya binasa. Seperti itu ya, Nak ya. Seperti tadi mustahil burung bisa mengalahkan gajah, tapi karena kekuasaan Allah, burung-burung ababil ini bisa mengalahkan pasukan gajah yang begitu kuat dan besar. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu sangat berkuasa. Segala sesuatu tidak ada yang melebihi kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jika ada seseorang yang memusuhi Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menganggap mereka Tuhan, orang-orang yang menganggap mereka dirinya adalah yang paling hebat, dirinya adalah yang paling kuat, maka Allah akan mengazab mereka ya, karena Allah tidak ada tandingannya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Tidak ada sekutu bagi Allah ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang memusuhi Allah itu akan binasa. Seperti ada cerita pada zaman Nabi Musa, yaitu Raja Fir'aun yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Maka Allah mengazabnya Raja Fir'aun dengan bala tentaranya itu, mereka binasa ya di Laut Merah ketika peristiwa pengajaran Nabi Musa dan
kaumnya. Baik nak, di sini apa yang bisa kita ambil? Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur dengan apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya kecuali keimanannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu kaya raya, walaupun seseorang itu pintar, sepintar apapun, sehebat apapun ya, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu yang membedakan adalah imannya. Ya, jika kedudukan kita ingin istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita yang harus dibangun, keimanan kita yang harus diperbaiki ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diperbaiki, selalu ditingkatkan ya. Jadi intinya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya, karena yang kita punya itu hanya titipan. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepadanya. Baik, Nak. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya yaitu tentang hadis keutamaan sholat. Nah, Ibu ambil hadis tentang keutamaan sholat karena sholat adalah salah satu kewajiban kita ya sebagai umat Islam yang setiap hari kita laksanakannya. Ada yang tahu sholat itu termasuk rukun apa? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Ya, yang keberapa? Yang kedua. Satu rukun Islam yang pertama adalah syahadat, kedua sholat. Setelah bersyahadat maka orang harus mengerjakan sholat. Ya, kita sebagai umat Islam yang sudah beriman kepada Allah sejak kita lahir, agama kita agama Islam, sejak kita lahir maka kita harus melaksanakan sholat, itu kewajiban bagi umat Islam. Sholat sehari semalam ada 5 waktu ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Nah, di sini ada hadis keutamaan sholat. Hadis ini hadis ke-1081. Ibu akan bacakan. Nanti kita akan coba ya Naya untuk menghafalkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, rawahu Tirmizi. Ya, waqala hadis hasan. Artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ya nak ya. Penting sekali kita melaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat, saking wajibnya sholat, sekalipun seseorang itu dalam keadaan sakit, dia harus tetap melaksanakan sholat selama dia masih mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka duduklah. Jika tidak mampu sholat sambil duduk, maka berbaringlah. Jika masih tidak mampu ketika berbaring, maka bisa menggunakan isyarat. Ya, saking wajibnya, saking pentingnya melaksanakan sholat. Begitu ya nak ya. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat setiap hari, tidak ada yang bolong-bolong. Semoga kita bisa menjaga keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kita terutama sholat. Karena ibadah sholat inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan zakatnya, bukan hartanya, bukan sodakohnya yang pertama kali dihisab sebesar apapun, tapi sholatnya yang akan ditanya, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya, jadi kita harus menjaga sholat kita, harus meningkatkan ibadah kita. Begitu ya nak ya. Oke baik nak, materinya sudah selesai. Tadi kita sudah belajar menghafalkan surat Al-Fil dan juga maknanya serta isi kandungannya. Dan juga belajar tentang hadis keutamaan sholat. Ini bisa dibaca dan bisa dihafalkan ya nak ya. Nanti setelah hafal mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah tahu nih keutamaan sholat
Jadi kita harus bisa menjaga sholat. Baik Nak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.